Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Tampar Ragi yang berjudul apa ya, bentar guys. Ricuh pengajian Ustadz Riza Syafiq Basalamah dibubarkan GP Ansor Banser. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang pembubaran paksa ceramah Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dilakukan oleh GP Ansor. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin menghimbau umat non-muslim, terutama yang Kristen, untuk tidak mengeluarkan komentar yang mendiskreditkan Islam karena peristiwa ini, apalagi mengata-ngatai atau mengeluarkan pernyataan caci maki yang kasar karena itu adalah cacat logika. Cacat logika apa yang saya maksud? Yang pertama adalah generalisasi. Tidak semua umat Islam seperti itu. Yang kedua, maling teriak maling. Umat bukan Islam, contohnya Kristen, juga pernah melakukan hal-hal seperti itu. Oh guys, agak sedikit Jadi, jika kamu mengeluarkan pernyataan yang tidak sepantasnya mengenai peristiwa ini, dengan penggaris yang sama, kamu membuktikan bahwa kamu bukan orang yang lebih baik daripada mereka. Saya berharap kita akan membahas ini dengan sudut pandang yang netral, dengan ukuran yang sama. Saya nggak yakin. Ya, Tampar Ragi akan membahas dengan sudut pandang netral. Dia biasanya selalu menunjukkan keberpihakannya kepada Kristen dan memusuhi Islam. Itu nampak dari setiap videonya guys. Nggak bisa dibantah itu kan. Ini bullshit atau bohong besar kalau dia mengatakan akan netral. Nggak ada itu guys ya kan. Nanti kita akan buktikan. Kita akan lihat di video ini contohnya kan. Kalau kamu melihat perbuatan yang tidak baik dari mereka, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memeriksa apakah kamu juga melakukan hal yang sama seperti mereka. Gunakan penggaris yang sama. Jangan sampai jika mereka membuat kesalahan, kita tidak mau tahu apa alasan mereka. Tetapi ketika kita yang berbuat kesalahan, kita memaksa orang lain untuk mau tahu alasan kita. Kalau kita tidak mau tahu apa alasan orang lain, jangan paksa orang lain untuk mau tahu apa alasan kita. Kalau kita mau orang lain tahu apa alasan kita juga harus mau tahu apa alasan orang lain. Coba kita lihat dengan sudut pandang dari berbagai pihak sebelum kita memberikan komentar. Oke? Bisa ya? Yuk, sekarang kita baca dulu beritanya. Ini dari FIFA.co. Ricuh jemaat Ustadz Riza Basalamah dengan banser di Surabaya. 5 orang terluka. Kamis tanggal 22 Februari 2024. Surabaya, FIFA Jatim. Kericuhan hingga adu fisik antara jemaah dengan ratusan anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna atau Banser terjadi di tengah acara pengajian yang diampu Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Masjid As-Salam Purimas, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Kamis tanggal 22 Februari 2024. Akibatnya 5 orang terluka. Video kericuhan antara jemaat Ustadz Syafiq Riza Basalamah dengan anggota Ansor dan Banser tersebar cepat di jejaring media sosial. Di dalam video yang dilihat FIFA Jatim, terlihat banyak orang terlibat ketegangan, sebagian diantaranya mengenakan seragam beratribut Banser. Ketua Pimpinan Anak Cabang atau PAC Gerakan Pemuda Ansor Gunung Anyar, Asikun, mengatakan kericuhan terjadi buntut dari pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat antara jemaah Ustadz Syafiq Riza Basalamah dengan warga Nahdlatul Ulama di Gunung Anyar. Kedua kelompok itu sepakat bahwa pengajian yang menghadirkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah sebagai penceramah di Masjid As-Salam Puri Agung Gunung Anyar dibatalkan. Kesepakatan itu dibuat di kantor kepolisian. Nah, saya mau bahas dulu ya, gini. Dia tahu Banser dan AGP sekarang itu nggak seperti yang dulu ketika mereka baru didirikan. Beda. Sekarang mereka lebih berfokus atau cenderung memihak kepada yang namanya Islam Nusantara. Jadi mereka tuh tidak mau Islam itu yang berbau Arab gitu. Ya, tempat lahirnya dari Muhammad. Mereka mau tuh Islam itu adalah membumi,
membumi ya, lebih tepatnya lah mengindonesia gitu. Jadi mereka salah paham tentang arti bahwa tidak ada Islam Nusantara. Yang ada tuh Islam di Nusantara. Islam tuh satu. Mau Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam apa itu adalah Islam, ya. Nggak ada perbedaan, ya. Hanya berbeda dengan ada istiadat saja gitu, bukan syariat. Itu harus dipahami. Tapi mereka menarik itu menjadi suatu hal yang dipisah-pisah gitu. Oh, Islam Nusantara itu beda dengan Islam Arab. Nggak, bukan begitu, guys. Tidak berbeda secara akidah, hanya dari sudut pandang dan hal-hal yang ya tidak terlalu krusial lah. Jadi kayak hal yang bukan masalah akidah gitu, itu nggak masalah. Itu Islam tuh kita mengenal perbedaan pendapat, selama tidak masalah akidah tidak masalah. Tapi bagi mereka masalah, karena bagi mereka Islam itu adalah suatu yang untuk mengekang pihak lain, itu masalahnya guys. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin gitu kan, bukan agama untuk satu kaum saja, misalnya orang Nusantara aja atau orang Arab aja, bukan. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi Ansor, Banser itu sudah keluar dari akarnya dahulu, yang dia adalah rahmatan lil alamin gitu. Tapi sekarang tuh dia tuh hanya sepertinya rahmatnya hanya untuk apa Nusantara saja guys. Nah itu yang jadi problem gitu kan. Sehingga mereka tuh suka bertindak anarkis dan suka main hakim sendiri dan suka apa ya, misalnya kayak mengkafirkan orang atau ya menganggap orang lain itu adalah sesat dan segala macam, itu nggak boleh gitu, ya kan? Kita nggak boleh menilai orang itu sesat kecuali memang masalah akidah, ya. Tapi kalau bukan masalah akidah, ada sesuatu yang bisa didebatkan, masalah tentang kayak apa ya, kayak makruh atau sunnah atau halal itu bisa didebatkan. Tapi kalau haram nggak bisa. Jadi dia adalah sesuatu yang bukan mengangkut masalah akidah gitu. Yang contoh kayak misalnya kayak apa ya, kayak apa saya lupa guys. Pokoknya banyak masalah-masalah Islam ini yang memang itu tuh kayak pendapat dari 4 imam. Itu kan kita menerima 4 imam itu ada bisa pilih imam mana yang Anda yakini gitu. Jadi tidak ada masalah situ. Yang masalah adalah ketika orang itu berpegang pada satu imam lalu menyalahkan imam lainnya. Pendapat imam lainnya itu masalah guys. Dan sektor Gunung Anyar beberapa jam sebelum pengajian digelar. Namun rupanya panitia pengajian tetap ngotot menggelar kegiatan setelah Isya, sehingga anggota Banser mendatangi lokasi acara untuk membubarkan. Kedatangan anggota Ansor dan Banser itu lalu disambut dengan perlawanan dari jemaat. Jadi tidak ada hak dari Ansor Banser untuk membubarkan pengajian. Nggak ada hak mereka guys. Ya, daripada Ansor Banser membubarkan pengajian, mending mereka bubarkan maksiat. Tuh banyak contoh maksiat tuh, perjudian, ya, pelacuran, minuman keras, itu yang harus mereka bubarkan, bukan pengajian gitu kan. Ustaz Syafiq Riza Basalamah yang telah memenuhi area masjid untuk mengikuti pengajian. Anggota kita dikeroyok oleh 3 orang. Mereka melanggar kesepakatan kita yang dimediasi di Polsek Gunung. Ya, kesepakatan itu ada kesepakatan yang zolim. Ingat ya, nggak semua kesepakatan itu adalah benar. Ada kesepakatan zolim yang mengekang masa orang lain untuk tidak boleh membuat pengajian. Itu zolim. Nggak bisa kesepakatan itu dibuat dengan begitu, kecuali kalau alasan terpaksa. Itu terpaksa. Makanya jangan paksa orang. Kalau Anda paksa orang, ya Anda jangan salahkan orang itu yang masa itu melawan gitu. Kita nggak boleh memaksa orang guys, nggak boleh ya. Kecuali kalau perbuatan melanggar hukum. Ini bukan perbuatan kriminal, bukan perbuatan melanggar hukum, hanya ceramah gitu, pengajian. Kenapa masalahnya coba? Wahai Ansor Banser gitu kan. Anyar bersama kecamatan dan mereka benar-benar membohongi kita. Mereka mengelabui kita, kata Asikun kepada FIFA Jatim. Dia nggak bisa menyalahkan orang yang melakukan perlawanan ketika mereka dipaksa, dibungkam, dihentikan. Nggak bisa. Apalagi bukan karena alasan kriminal. Nggak bisa. Karena negeri ini bukan milik Anda. Ini negeri milik bersama gitu. Orang tidak melakukan kriminal, tapi ada hambat-hambat, ada bubarkan pengajiannya. Itu logika macam apa coba ya kan? Saat pengeroyokan itu, situasi sempat mencekam. Beruntung aparat kepolisian sigap meredam suasana
sehingga kericuhan tidak berlanjut. Usai peristiwa itu, 5 anggota Banser yang menjadi korban Ya, Anda yang datang ke sana mengganggu orang sedang pengajian, lalu dilawan, Anda pula yang yang ngadu ke polisi gitu kan? Ya salah Anda. Kenapa Anda datang sana membuka pengajian? Harusnya Anda tuh datang ke sana dulu baik-baik, dengarkan ceramah Ustaz Riza Baslama. Kalau nggak sesuai, ajukan bantahan situ, debat dengan Ustaz Riza. Itu lebih elegan gitu. Jadi yang ada tuh adalah debat pemikiran, bukan perang fisik, guys, atau pembubaran. Itu membuktikan Anda itu tidak punya kapasitas intelektual yang cukup. Kalau tidak setuju dengan apa yang disampaikan orang lain, ya Anda wajib berdebat dengan dia, sekan dengan argumentasi, musyawarah, bukan dengan fisik, guys, ya, atau pemaksaan. pengeroyokan langsung melapor ke polisi. Saat ini kami sedang membuat laporan di Polrestabes Surabaya, tutupnya. Ya, ini dari artikel yang pertama ya. Kita lihat artikel berikutnya. Bubarkan pengajian Syafiq Basalamah, GP Ansor, menyesatkan dan adu domba. Surabaya, pengajian Ustadz Syafiq Basalamah yang semula dijadwalkan di Masjid As-Salam Purima Surabaya pada Kamis 22 Februari 2024. Justru perbuatan GP Ansor ini yang provokatif dan sering ngadu domba. Ketika dia memaksa orang lain untuk tidak boleh pengajian atau membubarkan, itu adalah tindakan provokatif. Ingin mengajak orang untuk ikut-ikutan gitu. Lihat nih, Ustadz ini adalah Ustadz yang provokatif. Sebenarnya dia yang sedang memprovokatif orang untuk menjudge Ustadz Syafiq seperti itu. Dan dia ngadu domba. Dia mengajak orang agar setuju dengan dia ikut membubarkan ceramahnya Ustadz Syafiq. Itu masalahnya. Jadi ketika GP Ansor Banser sudah masuk ke ranah orang lain, ya, sama Muslim, dia sudah melakukan tindakan provokatif dengan adu domba namanya. Terus Syafiq Reza tidak lihat, nggak ada dia ngurus Ansor Banser, nggak ada dia tuh mengajak itu Banser tuh begini-begitu, nggak ada dia tuh membubarkan pengajian Banser Ansor kan. Jadi yang mengganggu sebenarnya adalah Banser dengan Ansor, Banser dengan Ansor, bukan Ustaz Syafiq Reza. Siapa yang datang, siapa yang membubarkan, ya itulah yang buat provokatif dan adu domba kan. Pukul 18.00 WIB batal digelar setelah mendapatkan penolakan dari Gerakan Pemuda atau GP Ansor. Melalui surat nomor 013 PAC X10119 SR02 2024 yang dikeluarkan GP Ansor, mereka merasa keberatan lantaran ceramah yang disampaikan Syafiq dinilai provokatif dan sering mengadu domba. Kami pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor das Satuan Koordinasi Rayon Bansor Gunung Anyar Kota Surabaya keberatan atas kehadirannya, mengingat banyak ceramah bersifat provokatif dan adu domba. Demikian bunyi surat tersebut, dilihat melalui unggahan Instagram. Jadi yang dilakukan oleh GP Ansor adalah memecah belah bukan umat Islam, karena dia tuh menyerang umat Islam lain. Ketika Anda menyerang umat Islam lain, apalagi sampai dengan fisik, itu berarti Anda sedang memecah belah. Dan itu adalah bukti Anda sedang melontarkan ujaran kebencian, sehingga nggak cukup dengan kata-kata, dengan pemaksaan, tapi juga tindakan fisik dengan membubarkan pengajian. Itu bukti bahwa Anda lah yang melakukan ujaran kebencian dan memecah belah umat Islam, bukan pihaknya Dr. Riza Syafiq Basalamah, guys. @Syafiq Riza Basalamah, official, Jumat tanggal 23 Februari 2024. Surat yang ditandatangani M. Asikun Nahlil itu juga menuliskan bahwa Syafiq cenderung melontarkan ujaran kebencian dalam. Kita kalau keberatan dengan ceramah suatu ustaz, ajak diskusi, dialog, diskusi, jangan dibubarkan gitu, ya kan? Atau dengan pemaksaan itu nggak bukan ciri-ciri orang intelektual, itu ciri-ciri preman pasar namanya tuh. Kalau Anda tidak setuju dengan argumentasi orang, kayak saya nih, saya nggak setuju dengan argumentasi Taparagi. Saya tidak pernah menyerang dia, mengajar dia atau bubarkan apa dia. Saya komentari. Kita kasih komentasi, pembanding gitu. Tinggal masyarakat pilih siapa yang lebih logis gitu kan. Dalam ceramahnya, sehingga dikhawatirkan dapat memecah belah kerukunan umat Islam. Pada dasarnya kami bukan anti pengajian,
yang diselenggarakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun sangat dianjurkan. Namun kami sangat keberatan keras atas dakwah Syafiq Riza Hasan Basalamah yang menimbulkan keresahan pada masyarakat kita. Tulis dalam surat tersebut. Yang resah tuh mereka GP Ansor, Banser. Masyarakat nggak resah. Buktinya yang bergerak kan cuma GP Ansor Banser. Masyarakat diam saja tuh, santuy-santuy aja gitu kan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa masyarakat resah, ya mana buktinya? Yang gerak kan mereka. Jadi siapa yang bergerak, siapa yang memaksa, siapa yang membubarkan, mereka lah yang resah sebenarnya. Bukan masyarakat guys. Itu hanya klaim. Kalau saya klaim nih, oh masyarakat resah, tapi masyarakatnya nggak turun. Bubarkan pengajian, yang turun cuman GP Ansor Banser. Berarti sebenarnya mereka yang resah gitu, bukan masyarakat gitu kan. Jadi siapa yang bertindak, dia yang resah. Itu jelas sekali buktinya. Jangan nunjuk orang, Anda yang terbukti resah. Terbukti Anda bubarkan pengajian gitu kan. Merespon surat tersebut, Syafiq Basalamah pun membatalkan pengajian demi menghindari terjadinya gesekan antar umat muslim. Ya karena ada gesek, ada baik GP Ansor dan Banser yang menggesek. Makanya harus dihindari. Kalau digesek sama GP Ansor dan Banser, ya kita Ustaz Syafiq Riza mengalah gitu. Karena kalau menggesek balik, ya jadi gesekan. Makanya daripada digesekan, ketika digesek ya sudah, mundur saja gitu kan. Nah, jadi itu bukti bahwa Dr. Syafiq Riza ini adalah orang yang korban guys, korban, victim atas perilaku menggeseknya GP Ansor dan Banser gitu kan, ketika membubarkan pengajian guys. Meski pengajian harus batal, Syafiq menilai niat jemaat yang telah hadir ke Masjid As-Salam tetap dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT. Buat teman-teman yang sudah hadir di Masjid As-Salam, Ana berangkat dari jam 1, bisa sampai sebelum maghrib, dengan harap bisa mengisi kajian, tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Ana mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, kata Syafiq. Harap bersabar, tidak perlu terpancing emosi. Apa yang sudah antum niatkan datang ke majelis ilmu, sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap berharap pahala yang besar di sisi Allah, dan jangan lupa waktunya banyak-banyak beribadah sebelum Ramadan, tulis Syafiq. Ya, itu artikelnya ya. Nah, ini adalah surat dari GP Ansor yang tadi dibicarakan ya. Yuk kita baca. Keberatan kehadiran Syafiq Riza Hasan Basalamah. Kepada yang terhormat, Yayasan Takmil Masjid. Tunjukkan mana poin-poin yang dituduhkan. Misalnya ceramah mana yang bersifat provokatif dari domba. Tapi kalau mereka ini, GP Ansor ini sudah terbukti melakukan tindakan provokatif dari domba dengan menyerang orang lain. Itu adalah provokatif namanya. Dari domba. Jadi menyerang orang lain itu udah terbukti guys. Kalau provokasi dan domba kan kalau berupa kata-kata masih bisa diperdebatkan, tapi fisik itu sudah berbukti gitu, udah jelas buktinya gitu kan. Jadi tinggal kasih tahu aja mana bagian yang dituduhkan itu gitu kan, bagian ceramah mana yang seperti yang dituduhkan itu gitu guys. As-Salam Purima Surabaya di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surat ini tidak clear, karena tidak menunjukkan poin itu tidak merujuk kepada satu bukti pun gitu. Satu contoh pun gitu. Jadi gimana orang bisa menyimpulkan gitu kan? Makanya kalau membuat apa ini harus disampaikan bagian mananya yang menjadi poin gitu. Bukan hanya nunjuk-nunjuk klaim-klaim saja gitu kan. Sehubungan dengan dilaksanakannya kajian dalam kurung lampiran di Masjid As-Salam Purima Surabaya yang mendatangkan Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah LCMA pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 18.00 WIB pada maghrib sampai dengan pada isya, maka kami pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor dan Satuan Koordinasi Rayon Banser Gunung Anyar Kota Surabaya keberatan atas kehadirannya mengingat bahwa 1. Ceramah bersifat provokatif dan adu domba. 2. Ceramah cenderung menimbulkan ujaran kebencian yang dapat memecah belah kerukunan umat Islam,
khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Anyar. Pada dasarnya kami bukan anti pengajian yang diselenggarakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Anda bilang nggak anti pengajian, tapi faktanya Anda bukan pengajian. Itu bertolak belakang dengan logika, guys. Kalau Anda memang tidak anti pengajian, harusnya Anda tuh jangan bubarkan, datangi dan ngomong baik-baik. Ada debat kok perlu gitu, musyawarah mufakat, ya, bukan di kantor polisi, tapi di depan orangnya. Datangi orangnya baik-baik, tunjukkan hormat, khidmat, hargai. Karena gimana pun dia adalah seorang muslim, ya. Kecuali kalau dia memang melakukan tindakan anarkis. Ini kan tidak, ini kan saudara kita. Hanya Anda anggap mungkin tersesat kan? Gampang, tinggal datangi saja. Lebih baik gitu. Tunjukkan penghormatan sebagai tamu yang mengunjungi tuan rumah gitu. Ngomong baik-baik, bukan dengan cara-cara kekerasan dan pemaksaan seperti ini gitu, guys. Pun sangat dianjurkan. Namun kami sangat keberatan keras atas dakwah Syafiq Riza Hasan Basalamah yang menimbulkan keresahan pada masyarakat kita. Demikian surat yang dapat. Masyarakat yang mana? Yang resah itu jelas GP Ansor. Orang yang maju ke depan itu dia yang resah sebenarnya. Orang yang ngapa-ngapain itu dulu resah ngapain coba ya kan? Orang nggak ngapa-ngapain, masyarakat diam saja, yang maju mereka dituduh pula yang diam itu yang resah itu. Mereka ini resah sebenarnya gitu kan? Kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ya, ini ya, tuh surat yang tadi dibicarakan. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, sebenarnya poin permasalahannya adalah GP Ansor sudah menilai Ustadz Riza Basalamah sebagai aliran Wahabi Salafi pengusung khilafah yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Jadi, mereka mempunyai bias pemikiran bahwa apapun yang disampaikan oleh Riza Basalamah adalah salah dan berbahaya. Jadi begini, saya katakan ya, khilafah itu adalah suatu keniscayaan. Anda mau gimana pun menghambat akan tetap berdiri namanya khilafah di dunia. Ingat ya, bukannya Indonesia, dunia. Termasuk Indonesia. Indonesia hanya bagian kecil dari kekhilafahan nantinya. Bukan Indonesia doang gitu. Di Indonesia tuh seperti kayak minimal seperti misalnya kayak Jakarta. Jadi seluruh Sabang Merauke itu adalah Indonesia, dan Jakarta hanya bagian Indonesia. Sama kayak besok ketika khilafah itu berdiri, Indonesia hanyalah bagian kecil dari wilayah kekhilafahan. Dan itulah suatu keniscayaan bagi orang yang beriman. Orang nggak beriman ya nggak percaya. Kalau GP Ansor merasa sebagai orang beriman, ya dia harusnya percaya dengan khilafah. Jadi gimana pun Anda halangi, khilafah itu tidak akan pernah, dia tidak akan bisa Anda hentikan. Dia akan tegak berdiri nanti dengan hadis dari yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah masalahnya ya, yang Dr. Syafiq Riza itu tidak sedang berencana untuk menegakkan khilafah, tidak. Dia hanya mendakwakan khilafah, bahwa khilafah itu pasti berdiri nanti gitu. Bukan dia yang mendirikan khilafah gitu, tapi adalah Imam Mahdi. Jadi Syafiq Riza hanya menerangkan dan mengajak kita tuh siap akan kondisi itu. Dengan apa? Ya dengan mulai dari sekarang. Kayak kita misalnya kita mau siap nanti Indonesia mau merdeka. Jadi nggak ada lagi tuh kerajaan Mataram, Majapahit. Untuk itu kita siapkan diri kita gitu. Agar kita tuh nanti bisa kontribusi terhadap Indonesia. Sama kayak gini. Kita siapkan diri kita agar kita bisa kontribusi untuk untuk dalam perjuangan menegakkan khilafah dan dalam perjuangan mengisi khilafah itu sendiri, guys, gitu loh. Ya kan? Ya, oleh sebab itu, mereka menolak kehadiran penceramah Wahabi Salafi seperti Riza Basalamah, karena mereka mempunyai ketakutan tersendiri terhadap aliran ini. Penolakan mereka sudah tertuang dalam surat yang bisa dikatakan sebagai surat peringatan agar Riza Basalamah tidak berceramah di masjid yang mereka rasa berada di dalam area kekuasaan mereka. Nah, ini masalahnya. GP Ansor merasa bahwa mereka memiliki wilayah kekuasaan. Itu sama kayak negara dalam negara itu, guys. Itu fatal sekali. Tidak boleh ada negara dalam negara. Nggak boleh. Tidak ada namanya wilayah kekuasaan Anda, tidak ada. Semuanya adalah dikuasai oleh negara. Kita rakyat, ya, kita memang kita yang berkuasa, tapi dititipkan dengan negara. Nggak boleh ada individu yang merasa menguasai negeri ini, nggak boleh, guys, ya. Atau suatu kelompok nggak boleh. Negeri ini milik bersama, gitu.
Nggak ada satupun yang boleh merasa berkuasa atas suatu wilayah gitu kan. Emangnya ini zaman kerajaan gitu kan? Kan tidak. Tetapi peringatan itu tidak digubris. Akhirnya terjadi bentrok antara jemaat yang mengundang Riza Basalama dengan GP Ansor. Itu garis besar apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang GP Ansor. Di sisi lain, jemaat masjid tidak memandangnya seperti itu. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah gerakan Wahabi Salafi sudah mempunyai stigma atau reputasi buruk sebagai Islam garis keras atau teroris. Oleh sebab itu, kita tidak akan menemukan satu pihak pun di Indonesia yang secara terang-terangan berkata, saya atau kami adalah Wahabi Salafi. Begini ya, kita tuh harus membedakan antara Wahabi Salafi yang melakukan penyimpangan dengan Wahabi Salafi yang tidak melakukan penyimpangan gitu. Karena di tiap-tiap apa itu ada. Contoh kayak di NU. Ada yang kayak GP Ansor, ada yang tidak gitu. NU itu juga ada namanya NU garis lurus gitu kan. NU yang tidak pernah membuatkan pengajian, nggak pernah nunjuk orang lain kafir, nggak pernah bilang orang lain Wahabi Sabi, itu nggak ada NU garis lurus. Bisa pakai Wahabi Salafi juga ada orang-orang yang seperti itu. Nah, salah satunya Ustadz Syafiq Reza Baslama. Jadi nggak bisa kita tuh menunjuk orang tuh sama semua, nggak bisa guys. Itu logika berpikirnya kan. Mereka lebih cenderung menyebut diri mereka sendiri sebagai Islam Sunni atau Islam apapun supaya bisa lebih diterima oleh masyarakat. Hanya saja ciri khas mereka adalah kembali ke ajaran Islam yang kafah, ajaran Islam yang sesungguhnya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Nah itu bagus. Kita kembali ke Quran hadis. Jadi GP Ansor dan Banser terbukti nggak suka kalau kita nih kembali ke Quran hadis. Padahal itulah sumber hukum kita sebagai umat Islam, bukan undang-undang negeri kita atau yang lain. Undang-undang suatu negeri atau peraturan suatu negeri atau ormas apa itu harus tunduk kepada peraturan Tuhan Allah SWT. Gak boleh peraturan manusia itu lebih tinggi daripada peraturan Tuhan. Nah, kita peraturan tinggi Tuhan tuh di mana letaknya? Di Quran hadis. Jadi undang-undang itu harus di bawah hukum Islam, harus di bawah gitu. Karena itu adalah undang-undang buatan manusia. Sedangkan ya Al-Quran hadis adalah undang-undang buatan Tuhan. Jadi beda level. Ini tidak. Malah undang-undang buatan manusia lebih tinggi dibandingkan undang-undang buatan Tuhan. Itu berarti Anda sudah menyalahi kodrat guys ya. Sebagai bandingannya di Kristen, bisa dikatakan secara prinsip mirip dengan gerakan Back to the Bible atau kembali ke Alkitab. Hanya saja, hasil Islam yang kembali ke ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad yang sesungguhnya cenderung membuat orang menjadi teroris. Enggak, itu salah besar ya. Tidak ada. Jadi gini, teroris itu kan adalah orang yang melakukan bom diri. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Jangan ada fitnah Nabi Muhammad pula apalagi. Dia bilang jangan menyalahkan agamanya. Dia sedang menyalahkan agama ini. Bahkan Nabi ini disalahkan. Makanya saya terbukti kan, ini orang tidak akan pernah netral. Nggak bisa netral deh guys. Dia klaim tadi, jangan serang agamanya. Tidak semua orang Islam begitu. Berarti kan fokusnya harus kepada orang-orangnya saja kan, yang memang salah. Dia tidak. Dia menyalahkan nabinya guys. Dia menyalahkan ajaran Islamnya, bahwa ajaran Islam dan Nabi Muhammad itu adalah membuat orang itu teroris. Nah itu fakta. Jadi ini orang memang penipu guys, pembohong gitu kan. Oke, jadi mungkin karena saya agak ngantuk nih ya, mungkin kita akan sambung video nanti, kita akan buat part kedua mungkin kan. Maaf ya, jadi ya gitulah, kita akhir-akhir ini memang sibuk bekerja. Jadi memang waktu kita buat konten itu memang agak terbatas dan memang kita kurang energi guys, karena energi kita habis di tempat kerja itu kan. Oke ya, jadi ya mohon maklum aja gitu kan. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.